Salah satu SMA di Korea bernama SMA Sungjin terlihat sebagai SMA pada umumnya. Para siswanya ada yang senang bermain bola, ada pula yang sedang serius ujian demi mendapatkan nilai sempurna. Sekilas tak ada yang aneh dengan kehidupan di SMA ini. Tapi begitu melihat keluar ke arah langit, terlihatlah sebuah keanehan. Ada bola-bola raksasa melayang di atas kota. Munculnya bola-bola misterius itu terjadi setahun lalu. Tak ada yang tahu persis apa sebenarnya bola itu atau dari mana datangnya. Seorang siswa SMA bernama Yongun terlihat serius menonton video tentang bola misterius itu. Dalam video itu dijelaskan bahwa awal kemunculan bola-bola tersebut umat manusia dalam kepanikan. Mereka mengira waktu kiamat telah tiba. Pihak militer pun mulai menyerang dengan pesawat tempur dan senjata mereka. Tapi ketika bola itu ditembak, bola itu malah semakin banyak. Hingga sekarang ada ratusan ribu bola raksasa yang melayang di seluruh dunia. 420 ribu ada di atas Asia, 105 ribu ada di atas Afrika, 10 ribu ada di atas Eropa, 98 ribu di Amerika, dan di Oseania ada 2 ribu. Pihak NASA sudah meneliti bola-bola itu dan berkesimpulan bola tersebut tidak membahayakan umat manusia. Walaupun demikian, ada juga yang beranggapan kalau suatu hari bola itu bisa menyerang umat manusia. Setelah menonton video itu, Yongun turun dari bis menuju tempat lesnya. Tapi entah kenapa dia jadi malas untuk les lalu pergi ke warnet untuk main PUBG. Yongun bertemu dengan teman sekelasnya bernama Cheol dan Dokjung. Tapi tampaknya Yongun tak suka diganggu dan pergi. Sementara itu di suatu tempat yang dipenuhi para tentara militer, sebuah bola raksasa terlihat ada di tanah. Itu adalah bola pertama di dunia yang jatuh ke tanah dan para tentara kini melindungi lokasi itu agar bola itu bisa diteliti. Kemudian datanglah seorang komandan prajurit turun dari mobilnya. Dia datang dengan marah-marah. Sepertinya dia tak suka bola itu jatuh ke tanah. Dia memarahi bawahannya karena dianggap tak becus menangani bola raksasa yang jatuh ini. Si komandan lalu berteriak untuk menyingkir dari bola itu dan mulai menembak bola tersebut. Tak puas dengan hasilnya, dia pun menyuruh bawahannya untuk membawa basoka dan menembak bola itu. Dan tiba-tiba kembali ke SMA Sungjin. Seorang siswa bernama Teman datang menjahili temannya dengan bau badannya. Teman ini memang terkenal dengan si bau, tapi tampaknya dia pede-pede saja dengan sebutannya itu. Malahan ketika dia duduk di bangkunya, tiba-tiba dia memberi peringatan pada si sekelas karena dia kentut di dalam kelas. Sementara di atap sekolah, anak-anak bandel sedang menikmati waktu kosong mereka dengan merokok. Cewek ini bernama Bora, cantik tapi kelakuannya mirip preman. Dia suka menyuruh siswi lain untuk memberikannya sesuatu. Seperti siswi ini bernama Esol, disuruh untuk bawakan power bank untuk Bora. Kemudian waktu pelajaran pun dimulai. Guru mereka bernama Unyong mulai membagikan hasil ujian mereka kemarin. Para siswa pun datang satu persatu mengambil kertas ujian mereka. Lalu tiba giliran seorang siswa bernama Ilha. Setelah mengambil kertas ujiannya, dia sengaja menendang tas Yongun, sengaja cari masalah. Tiba-tiba ada pengumuman untuk para guru agar berkumpul di ruangan guru. Di sana, para guru terlihat terkejut dengan berita yang baru mereka dengar. Unyong kembali lagi ke kelas dan mulai mengumumkan sebuah berita kalau tahun ini penerimaan mahasiswa baru di universitas untuk siswa kelas 3 SMA akan dibatalkan. Unyong kemudian menyalakan TV dan terlihat Menteri Pertahanan sedang memberikan konferensi darurat nasional. Dalam pidatonya, Menteri berkata keberadaan bola misterius di langit Korea kini dianggap bisa membahayakan negara Korea. Maka mulai hari ini, seluruh siswa kelas 3 SMA akan melakukan wajib militer. Semua siswa kelas 3 akan melakukan latihan militer setelah pulang sekolah setiap hari. Bagi yang bersedia melakukannya, akan ada tambahan poin CSAT. CSAT adalah poin yang para siswa kumpulkan untuk bisa masuk ke universitas.
Semakin banyak poinnya, kesempatan masuk universitas terbaik pun terbuka lebar. Para siswa pun diberikan selebaran untuk orang tua tanda tangani, berisi persetujuan untuk para siswa mengikuti latihan wajib militer. Unyong pun keluar dari kelas dan seisi kelas sudah gaduh mengobrol tentang wajib militer ini. Kemudian Ilha terlihat cari masalah lagi dengan Yongun dengan menduduki mejanya. Mereka mulai saling adu mulut dan akhirnya Yongun tak tahan lagi dengan bulian Ilha dan mulai berkelahi melawannya. Kemudian tiba-tiba di bawah, truk panser militer terlihat masuk ke sekolah. Sepertinya latihan militer akan segera dilaksanakan saat itu juga. Para siswa pun pulang ke rumah dan mereka meminta orang tua mereka untuk menandatangani selebaran yang tadi mereka dapat. Bora mengobrol dengan ibunya di teras rumahnya dan meminta ibunya menandatangani selebaran itu. Ilha awalnya tidak mau ikut, tapi ibunya malah memaksanya karena katanya bosan melihat Ilha ada di rumah. Sementara Yongun malah dipaksa ibunya agar Yongun bisa dapat poin CSAT yang tinggi agar bisa masuk Universitas Seoul. Dokjung terlihat bersemangat untuk ikut wajib militer ini karena ternyata dia menyukai sesuatu yang sifatnya perang dan superhero. Cheol juga akan ikut wajib militer. Ketika orang tuanya tahu, mereka mulai menangis antara terharu tapi juga cemas pada anak mereka. Besoknya sekolah sudah dijaga oleh para tentara karena mulai hari ini latihan militer akan dimulai setelah sekolah. Dokjung terlihat paling bersemangat dengan membawa ransel besar. Sementara siswa lain terlihat cemas, terutama para siswi perempuan yang masih keberatan dengan wajib militer ini. Kemudian datanglah seorang tentara. Dia bernama Chunho dan mulai hari ini dia akan melatih dan mengawasi kelas ini dalam latihan militer nanti. Ketua kelas yang bernama Yujung ditunjuk sebagai senior di antara para siswa lain. Kemudian Cheol ditunjuk sebagai seksi dokumentasi, bertugas membuat video para siswa untuk nanti dikirim ke para orang tua. Mulai hari ini mereka juga akan tinggal di barak. Kelas-kelas sudah diubah menjadi tempat tidur para siswa dan mereka akan tidur di kelas itu mulai hari ini. Terlihat sikap para siswa masih banyak yang main-main dan meremehkan latihan militer ini. Di barak para siswi, mereka juga terlihat masih malas-malasan, masih bergosip atau sibuk bermake up. Pelatih mereka datang ke barak dan langsung memarahi mereka. Setelah pelajaran sekolah selesai, para siswa langsung berkumpul di lapangan untuk memulai latihan hari pertama mereka. Mereka disuruh berbaris, kemudian satu persatu diberikan senjata laras panjang, lalu dicatat setiap nomor senjatanya. Tapi lagi-lagi mereka malah bermain-main dengan senjata itu dan susah diatur. Chunho langsung turun tangan untuk mendisiplinkan mereka. Dia berkata, jika nanti benar-benar ada perang, maka satu-satunya yang bisa kalian percaya adalah senapan kalian, bukan orang lain. Maka perlakukanlah senjata kalian dengan baik. Sebagai hukuman karena tadi bermain-main, mereka pun disuruh berlari bolak-balik. Akhirnya, hari pertama latihan militer pun selesai. Para siswa kembali ke barak masing-masing terlihat sangat kelelahan. Para siswi perempuan banyak yang mengeluh kalau latihannya terlalu berat. Ketika mereka membuat video dokumentasi, mereka menceritakan bagaimana kesan-kesan latihan militer yang mereka alami. Malam harinya di barak para siswa laki-laki, Ilha menonton video mengerikan di mana para hewan buas di kebun binatang ditembaki oleh para tentara. Dokjung berkata, jika hewan buas itu tak dibunuh, lalu perang dan kelaparan terjadi, mereka akan kabur dan mulai memangsa manusia. Untuk menghindari hal tersebut, hewan-hewan itu dibunuh dari sekarang. Yongun yang dari tadi belajar di mejanya merasa terganggu karena teman-temannya berisik. Ia pun hendak keluar, tapi muncul Chunho. Chunho berkata, tak boleh ada siswa yang berkeliaran sendirian. Yongun melapor, dia merasa berisik karena teman-temannya menonton video dari HP. Padahal selama pelatihan militer dilarang bawa HP. HP itu pun disita yang ternyata milik Ilha. Ilha langsung marah pada Yongun karena mengadu mereka hendak berkelahi lagi. Tapi Chunho menghentikan mereka dan hukum mereka. Mereka berdua disuruh untuk membawa sepanci sup untuk makan malam. Tapi mereka tetap saja berdebat hingga akhirnya mereka mulai berkelahi lagi. Untung muncul Cheol yang mencoba melerai mereka. Lalu tiba-tiba dari atas sebuah bola raksasa terjatuh. Ilha kembali menyindir Yongun kalau HP-nya tak disita, ia bisa membuat video bola raksasa ini.
Lalu lagi-lagi mereka berkelahi dan Yongun didorong hingga membentur bola. Yongun bangkit, tapi ia tak tahu di belakangnya bola itu kini terbuka. Bola itu berubah jadi monster melilit Yongun. Chiol mencoba menggapainya, tapi ia juga hampir diserang makhluk itu. Untung saja Chunho datang dan menyelamatkan Chiol. Mereka melihat Yongun dilahap makhluk itu yang kembali menjadi bola raksasa. Kejadian ini dilaporkan pada Unyong sebagai wali guru Yongun. Dengan gemetar, Unyong tak percaya anak muridnya mati dilahap makhluk misterius itu. Chunho meminta agar berita ini jangan sampai tersebar keluar. Unyong kemudian mendatangi Chiol dan Ilha yang tampak sangat terguncang. Mereka hanya bisa terdiam mengingat kejadian mengerikan barusan. Unyong berpesan jangan sampai ada yang tahu kematian Yongun. Jika ada yang bertanya, bilang saja Yongun sakit dan harus dipulangkan ke rumah. Mereka berdua pun berjalan menuju barak. Tapi di tengah jalan Ilha tiba-tiba mengancam Chiol. Ilha merasa bersalah karena telah mendorong Yongun ke bola itu, menyebabkan bola itu hidup dan memangsa Yongun. Sampai di barak, teman-temannya yang lain bertanya kemana Yongun. Chiol pun berkata sesuai apa yang dipesan Unyong tadi, kalau Yongun sakit dan pulang ke rumahnya. Besoknya ketika Unyong datang ke sekolah, dia mendengar di radio kalau bola raksasa mulai berjatuhan juga di negara lain. Sudah ada 30 bola terjatuh di berbagai negara. Di kelas, para siswa membicarakan tentang suara keras yang tadi malam mereka dengar. Suara itu adalah bola yang terjatuh yang memakan Yongun. Tapi mereka belum tahu. Ilha terlihat masih teringat kejadian tadi malam dan masih menganggap kematian Yongun adalah karena salah dirinya. Sore harinya setelah pelajaran usai, mereka mulai berlatih fisik lagi di lapangan sekolah. Mulai dari latihan merangkak, berlari, hingga cara memegang senapan. Memegang senapan sambil membidik adalah hal yang sulit bagi para siswa. Mereka diharuskan memegang dengan stabil dengan cara dites meletakkan batu kecil di atas senapan. Batu itu jangan sampai jatuh, baru bisa dibilang siswa itu berhasil membidik dengan benar. Latihan berikutnya adalah pasang bongkar senjata. Mereka diharuskan bisa membongkar setiap bagian senjata lalu memasangnya lagi dan mengisi pelurunya. Setelah selesai berlatih, seperti biasa para siswi perempuan mengeluh tentang beratnya latihan itu. Ketika waktu makan, makanan mereka juga sama dengan makanan para tentara dan sebagian dari mereka tak suka dengan rasanya. Tapi seiring hari demi hari, mereka mulai terbiasa berlatih dan kemampuan membidik mereka juga semakin meningkat. Suatu malam, ketika mereka tertidur, Chiol tiba-tiba terbangun karena Ilha mendekatinya. Ilha tiba-tiba mengancam kalau dia bukanlah pembunuh Yongun, dan Chiol harus terus merahasiakan kejadian waktu itu sampai Chiol mati. Ilha kemudian mencoba menghajar Chiol. Chiol kabur, berlari keluar, dan bersembunyi di dalam kelas. Ketika ia keluar kelas, tiba-tiba ia melihat makhluk itu lagi. Ternyata tadi semua hanya mimpi. Dia pun pergi keluar untuk menyegarkan pikiran. Ketika berjalan, dia melihat seorang siswi ada di dalam kelas. Dia bernama Nara. Nara sedang melihat nama-nama di papan tulis beberapa siswa yang sakit dan akhirnya dipulangkan ke rumah. Ia pun ingat, bukankah Yongun juga sakit? Lalu Nara menuliskan nama Yongun di papan tulis, kemudian ia menulis cepatlah sembuh Yongun. Chiol hanya bisa menahan sedihnya dalam hatinya, teringat kejadian Yongun kembali. Nara pun kembali ke baraknya meninggalkan Chiol sendirian. Kemudian Chiol akhirnya menangis mengingat Yongun. Besoknya diadakan tes kemampuan bongkar pasang senjata. Semua siswa harus bisa melakukannya dalam waktu kurang dari 1 menit. Lalu dimulailah tes tersebut. Satu persatu, para siswa terlihat lulus dalam tes itu. Tapi ketika giliran Ensol, dia terlihat gugup dan tidak bisa menyelesaikan dalam waktu 1 menit. Ia pun disuruh untuk melakukannya lagi dan lagi, berulang kali. Berjam-jam dia mencoba hingga keringatnya bercucuran, sementara siswa lain menunggunya dan sesekali menyalahkannya. Chunho kemudian berkata, kalian harusnya satu tim. Jika kalian dalam perang sungguhan dan hanya bisa menyalahkan teman setim, kalian akan mati. Mereka pun terpaksa menunggu terus, sampai Ensol berhasil membongkar pasang senapan sesuai waktu. Akhirnya mereka baru bisa makan ketika larut malam, makanan pun tinggal makanan sisa. Bora mulai menyalahkan Ensol lagi, tapi untungnya ada siswa yang melerai dan mereka bisa melanjutkan makan mereka.
Besoknya mereka sudah berkumpul di depan sekolah untuk latihan menembak dengan peluru sungguhan. Latihannya akan diadakan di arena menembak, lokasinya di pusat kota. Mereka pun berjalan berbaris menuju lokasi itu, ditemani oleh Unyong dan dipimpin Chunho dan beberapa tentara lain. Sampai di pusat kota, mereka menyadari suasana sangat sepi, tak ada seorang pun. Mereka pun sampai di arena menembak dan sudah ada siswa dari sekolah lain yang memakai tempat itu. Mereka pun menunggu giliran. Ketika tiba giliran mereka, satu persatu siswa mulai berlatih membidik dan menembak. Hentakan senapan di tangan dan bunyi bising tembakan adalah hal baru bagi mereka. Jadi ada beberapa siswa yang belum bisa menembak dengan baik. Chiol juga tampak gugup ketika giliran dia hampir tiba. Lalu datanglah Nara mengobrol dengan Chiol yang membuat Chiol sedikit tenang dan lebih berani. Di antara para siswa ada juga siswa yang sudah bisa menembak dengan baik. Mereka yang terbaik adalah Yujung dan juga Nara. Nara menjadi penembak terbaik di antara para siswa karena setiap target yang ia bidik selalu tepat di tengah sasaran. Sorenya mereka selesai latihan dan pulang kembali menuju sekolah. Di tengah jalan, Chunho menyadari sesuatu yang aneh. Di kiri kanan banyak bekas tembakan dan peluru berserakan di jalanan. Chunho pun menghentikan perjalanan mereka untuk sesaat, menyuruh mereka beristirahat. Chunho dan rekan-rekannya tahu ada sesuatu yang salah tengah terjadi. Dia dan seorang rekannya memeriksa keadaan di depan jalan, sementara para siswa menunggu. Karena bosan, dua siswa bernama Teman dan Hirak berencana untuk diam-diam pergi ke minimarket untuk beli minuman. Mereka pun menyelinap pergi tanpa ketahuan. Ketika mereka masuk ke minimarket, keadaan sepi, bahkan kasir pun tak ada. Di lantai makanan berserakan, sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Tapi mereka berdua malah senang bisa dapat minum dan makanan gratis. Kembali pada para siswa, Unyong menyadari siswanya hilang dua, Teman dan Hirak. Unyong pun melapor pada seorang tentara dan mereka berdua mulai pergi mencari Teman dan Hirak. Sementara itu Chunho menemukan sebuah lubang besar di jalan seperti habis dihantam bola raksasa. Tapi ia tak bisa menemukan di mana bola itu, hanya lubangnya saja. Unyong dan Yujung juga mencari kedua teman mereka. Yujung melihat senapan di reruntuhan. Ia pikir itu milik Teman atau Hirak. Tapi ketika diangkat, siswa lain langsung datang berkerumun dan berteriak ketika melihat tangan buntung itu. Unyong melihat jejak darah menuju jalanan di depan. Lalu pemandangan paling mengerikan pun terlihat di depan mata. Muncul makhluk kecil merayap mendekati mereka. Unyong dengan panik mengambil senapan dan mulai menembaki mereka. Dia berbalik dan menyuruh anak-anak untuk pergi. Tapi para siswa melihat guru mereka tewas di depan mata, dibunuh oleh makhluk kecil mengerikan. Para tentara mencoba melindungi anak-anak, mulai menembaki makhluk-makhluk itu. Mereka berlarian dan masuk ke sebuah gedung. Pemandangan mengerikan kembali terlihat. Potongan tubuh dan mayat-mayat bergelimpangan. Ilha terlihat berhenti karena ada seseorang memegang kakinya. Seorang siswi sekarat meminta pertolongan. Satu makhluk muncul dari belakang siswi itu mencoba menyerang Ilha. Sebuah tembakan menghancurkan makhluk itu. Ternyata Chunho datang tepat waktu. Di tempat lain, seorang siswa terjerat tentakel makhluk itu dan menyeretnya. Siswa lain mencoba menyelamatkan teman mereka itu sebisa yang mereka mampu. Sebuah tembakan dari atas berhasil menghancurkan si makhluk mengerikan itu. Esol terlihat masuk ke gedung itu juga. Ia sedang dikejar-kejar. Dia langsung menutup pintu dan mengunci dengan benda yang ia temukan. Sementara itu, Bora dan kedua temannya mencoba kabur dari kejaran makhluk itu juga. Seorang tentara wanita berhasil menghancurkan seekor. Tapi tiba-tiba segerombolan yang lain datang dan kejadian mengerikan terjadi. Hana masuk ke dalam mobil dan Bora meminta dibukakan. Tapi Hana terlalu takut. Bora pun lari ke tempat lain. Akhirnya mereka bisa bersembunyi di sebuah tangga. Dan Chunho juga datang berkumpul bersama para siswa yang selamat. Bora dan temannya bernama Sun Yi masih dikejar. Mereka pun masuk ke dalam kotak darurat. Alarm pun menyala menimbulkan suara.
Sialnya, suara itu kini menarik perhatian para makhluk dari kejauhan. Mereka kini malah mendatangi Bora dan Sun Yi yang berlindung di dalam kotak kaca. Kembali ke Teman dan Hirak. Mereka belum tahu kebrutalan makhluk ganas tengah menyerang teman-teman mereka dan masih asik menjarah makanan di minimarket. Ketika mereka akan keluar, ada seekor makhluk mendekati mereka. Mereka tak tahu kalau makhluk itu berbahaya dan malah bermain-main dengannya. Tapi tiba-tiba makhluk itu melompat menyerang Hirak, membuatnya kaget dan mulai ketakutan. Mereka berdua kini berlari mencoba menghindari makhluk itu. Tentakelnya tiba-tiba mencoba menyerang mereka, membuat sisi rak minimarket berantakan. Mereka akhirnya bisa selamat dengan mengunci makhluk itu di dalam kulkas. Kembali pada para siswa yang diteror makhluk-makhluk tadi. Mereka ada di parkiran dan seorang dari mereka dicekik oleh tentakel makhluk itu. Temannya mencoba menyelamatkannya. Tak jauh dari situ, seekor yang lain juga sedang menyerang siswa lain. Untung seorang dari mereka berhasil menangkapnya dengan ember besar. Tapi monster itu berhasil kabur dan menangkap seorang siswa. Untung ada temannya yang berhasil menembak makhluk itu hingga hancur. Beralih pada Chunho, dia melihat para makhluk itu keluar dari gedung. Ternyata suara alarm dari kotak yang di dalamnya ada Bora menarik perhatian mereka. Chunho langsung menembaki mereka dan menyelamatkan Bora dan Sun Yi. Tapi Chunho tak tahu ada seekor lagi mengincar dirinya. Tapi untungnya Nara berhasil menyelamatkan Chunho. Mereka berhasil keluar dari gedung dan kini berkabung atas kematian guru mereka, Unyong. Mereka menangis, yang tersisa dari Unyong hanyalah jam tangannya saja. Mereka mulai berjalan lagi menuju sekolah dan bersiaga di setiap langkah mereka. Dari ujung jalan, mereka mendengar suara mencurigakan. Chunho menyuruh para siswa berhenti. Dia akan mengetes keadaan di depan dengan melemparkan helmnya. Para siswa langsung membentuk formasi menembak, bersiap jika monster muncul lagi. Semua tegang. Helm itu dilempar dan ternyata yang keluar adalah Teman dan Hirak. Chunho berteriak batalkan tembakan. Tapi Esol terlalu panik dan ketakutan, tak sengaja ia menembak. Untung saja tembakannya meleset. Esol terlihat gemetar dan merasa bersalah. Saking paniknya, dia salah menembak. Akhirnya mereka sampai di sekolah lagi. Para siswa dan tentara lain yang sedang berlatih terheran-heran melihat Chunho dan kelas yang dipimpinnya berjalan dengan lemas. Wajah ketakutan terlihat di wajah mereka. Bahkan ada cipratan darah di beberapa baju siswa. Mereka berkumpul di dalam kelas dan hanya bisa terdiam. Hana meminta maaf pada Bora karena tadi tidak membukakan pintu mobil ketika monster menyerang. Tapi Bora sedang tak ingin membahasnya. Beberapa dari mereka kemudian ingin pulang ke rumah. Semua kejadian ini terlalu berat bagi mereka. Tapi kemudian datang Chunho menyuruh mereka duduk. Chunho berkata, sekolah adalah tempat teraman saat ini. Jika kalian pulang, ada kemungkinan kalian akan diserang monster di rumah kalian. Jika tetap di sekolah, ada senjata dan ada tentara yang melindungi. Setelah berbicara, Chunho pun pergi keluar kelas. Mereka lalu berdiskusi. Kita harus satukan suara, memilih untuk tetap di sekolah atau pulang. Para siswa sebagian tetap ingin pulang, tapi sebagian juga ingin di sekolah. Perdebatan mereka hampir membuat mereka saling berkelahi. Lalu diadakanlah voting dengan mengangkat tangan. Akhirnya semua mengangkat tangan untuk memilih pulang, kecuali satu siswa bernama Yongsu. Dia ternyata tak ingin nilai CSAT-nya hangus karena pulang. Semuanya merasa kesal dan marah. Saat bertaruh nyawa seperti ini, bisa-bisanya Yongsu masih memikirkan nilai CSAT. Sun Yi terlihat menangis dan meminta Yongsu untuk voting pulang saja karena Sun Yi sangat ingin bertemu dengan ibunya. Akhirnya satu kelas kini satu suara. Ryujung datang ke ruangan Chunho dan menyerahkan kertas berisi tanda tangan semua siswa. Mereka semua ingin pulang. Tapi Chunho berkata, jika kalian pulang pun, orang tua kalian sudah tak ada di rumah. Mereka dipindahkan ke tempat pengungsian. Chunho pun menolak permintaan pulang mereka. Keputusan itu membuat si kelas pasrah. Malam harinya, para siswa kembali berlatih militer. Padahal siangnya mereka baru saja ditimpa tragedi mengerikan.
Rasa frustrasi yang mereka alami membuat latihan malam itu dipenuhi teriakan putus asa dan tangisan. Yujung sebagai salah satu siswi terbaik dalam latihan sekaligus ketua kelas terlihat tak bisa lagi bertahan dan menangis putus asa di depan Chunho. Selesai latihan, Chunho pergi ke pangkalan rahasia untuk melihat para monster yang mereka tangkap untuk diteliti. Para monster itu tak bisa mati jika ditembak dengan peluru biasa. Dia baru bisa mati jika ditembak dengan peluru uranium. Masalahnya, jumlah peluru uranium sangatlah terbatas. Kembali pada para siswa, mereka sedang berdiskusi bagaimana caranya agar bisa pulang. Mereka tak percaya kalau orang tua mereka ada di tempat pengungsian. Untuk membuktikan hal itu, mereka sepakat mengirim 3 orang yang rumahnya dekat sekolah untuk menyelinap keluar sekolah dan pulang ke rumah. Mereka adalah Dokjung, Chio, Jangsu, dan Yongsin. Mereka pun pergi ke kamar mandi. Di sana ada jendela yang bisa dibuka. Teralisnya mereka copot, kemudian satu persatu mereka keluar dari jendela. Orang pertama adalah Jangsu. Hampir saja ia ketahuan oleh seorang tentara, tapi akhirnya dia selamat. Yang lain menyusul keluar dari jendela. Mereka terus mengendap-endap sampai ke area luar sekolah. Di balik bangku-bangku yang disusun, mereka bersembunyi sebentar, tapi Dokjung ceroboh. Dia pun dijadikan umpan untuk ditangkap, sementara yang lain bisa meneruskan pelarian. Tapi tentara lain kembali lagi dan mereka semua ketahuan. Tak ada cara lain, mereka pun berusaha kabur. Tapi akhirnya mereka tertangkap juga, dan parahnya lagi Chunho melihat perbuatan mereka. Sebagai hukuman, satu kelas kini dihukum. Mereka disuruh berguling di tanah dan push up. Chunho berkata, mulai saat ini jika ada yang berani kabur lagi, orang itu akan ditembak di tempat. Mereka pun kembali ke barak dan bersiap tidur. Tapi mereka masih berdiskusi, apa tak ada cara lain agar mereka bisa pulang. Satu dari mereka punya ide lain lagi. Kini mereka menyebarkan berita yang seharusnya rahasia, yaitu memberitahu semua siswa di sekolah kalau Yongun dan Unyong mati dibunuh monster dari bola raksasa. Berita itu langsung tersebar dari mulut ke mulut. Kini semua siswa di sekolah tahu berita tersebut dan mulai menyulut kemarahan mereka. Di suatu siang, mereka semua keluar dari kelas dan memberontak. Para tentara mencoba menenangkan mereka, tapi mereka tak bisa dibendung. Mereka pergi keluar dan merangsek maju untuk meminta dipulangkan segera. Karena tak berhasil, dia mulai memberikan tembakan peringatan. Chunho muncul dan menyuruh mereka untuk kembali ke kelas juga. Tapi para siswa menolak dan ingin segera pulang. Aksi dorong-dorongan kembali terjadi antara siswa dan tentara. Lalu tiba-tiba seketika mereka terdiam. Sebuah bola raksasa lagi-lagi jatuh. Para tentara membentuk formasi melindungi para siswa dan menyiapkan senapan mereka. Kemudian hal mengerikan terjadi. Para monster ganas kembali muncul dan langsung menyerang para manusia. Chaos pun terjadi. Para siswa berhamburan, berlarian ke sana kemari tak tentu arah. Para tentara mencoba menembaki para monster, tapi beberapa dari mereka malah jadi korban. Keadaan semakin mengerikan ketika para siswa mulai dilahap oleh para monster. Beberapa bola raksasa terus berjatuhan, membuat jumlah monster yang muncul semakin banyak. Beberapa siswa mencoba berlindung di dalam tenda peloton, tapi ternyata para monster datang ke sana dan menyerang mereka. Seorang tentara bernama Wonbin mencoba melindungi para siswa, tapi seorang siswa dilahap wajahnya, kemudian seluruh tubuhnya. Wonbin ngeri melihatnya. Di tempat lain, Esol terlihat berlindung di balik peti-peti. Yongsin mencoba mengajaknya pergi, tapi seekor monster menyerang mereka. Untung Esol bisa menyelamatkan Yongsin yang hampir terbunuh oleh monster itu. Sementara itu, Nara mengambil senapan di tanah dan mulai menembaki monster. Para siswa mulai masuk ke dalam gedung sekolah. Satu persatu mereka berhasil masuk. Tapi satu bola raksasa mulai jatuh tepat di depan sekolah. Para monster mulai menempel di kaca, membuat para siswa berlarian ke dalam kelas. Mereka terduduk di dalam kelas, panik dan ketakutan. Kemudian Chunho dan beberapa siswa yang selamat muncul. Chunho langsung memberi arahan untuk segera mengambil senapan di barak mereka.
Mereka langsung memasang perlengkapan tempur dan mengambil senapan masing-masing. Mereka berencana untuk keluar dari sekolah menggunakan truk yang terparkir di luar. Chunho dan Wonbin keluar duluan langsung menembaki para monster di sekitar situ dibantu Nara dan Jangsu. Yang lain langsung berlari sekuat tenaga menuju truk. Sebuah helikopter terlihat terbakar dan hancur menabrak atap sekolah. Sun Yi yang melihatnya tiba-tiba diselimuti ketakutan yang luar biasa. Dia tiba-tiba tak ingin naik ke truk dan ingin tetap di sekolah. Para siswa lain berteriak pada Sun Yi untuk cepat naik. Kemudian dipaksa naik agar mereka bisa cepat pergi. Seorang siswi bernama Inhe terjatuh dan kakinya terkilir. Truk mulai berjalan meninggalkan Inhe. Teman-temannya berteriak agar Inhe bisa naik. Chunho melihat di spion Inhe tewas dan dia merasa kesal dan marah. Namun mereka harus terus kabur meninggalkan sekolah karena seluruh gedung kini sudah diinvasi oleh para monster ganas pembunuh manusia. Ada 2 truk yang berhasil keluar dari sekolah. Dan di perjalanan sepertinya kedua truk terpisah jauh. Truk satu ini dinaiki oleh Chiol dan teman-teman sekelasnya yang lain. Mereka bertanya-tanya di mana truk yang satunya. Beberapa dari mereka berpikir positif kalau truk yang satunya mungkin ada di belakang, sebentar lagi menyusul kita. Keadaan yang tenang di dalam truk membuat mereka merenung dan teringat akan keluarga mereka. Beberapa dari mereka menangis mengingat keluarganya. Beberapa yang lainnya terlihat mengantuk karena tragedi serangan monster di sekolah tadi menguras banyak tenaga. Tanpa mereka tahu, ternyata seekor monster ada di atas truk, kemudian masuk ke dalam menyerang supir. Tiba-tiba truk oleng dan terguling. Mereka menembaki monster itu dengan semua peluru yang mereka punya. Monster itu akhirnya mati. Tapi salah seorang dari mereka bernama Soyeon terluka di perut. Dia juga pucat dan demam akibat luka itu, membuat para siswa lain bingung dan tak tahu harus berbuat apa. Mereka ada di daerah sepi dan tak tahu harus kemana. Beberapa dari mereka mengusulkan untuk berjalan kaki saja menuju desa terdekat yang jaraknya 20 km. Beberapa lainnya ingin diam di tempat itu saja, siapa tahu bantuan akan datang. Lalu setelah berdebat tentang apa yang harus mereka lakukan, mereka sepakat untuk berpencar dulu selama 30 menit. Siapa tahu ada pemukiman di dekat situ. Beralih pada truk yang satunya yang dinaiki oleh Yujung, Ilha, dan yang lain. Ternyata mereka selamat dan berhasil sampai di tempat pengungsian. Sampai di sana, mereka semua turun dan melihat ke sekitar. Mereka tak bisa menemukan teman mereka, Chiol dan kawan-kawan. Chunho mencoba menenangkan para siswa. Mungkin saja truk yang satunya sedikit terlambat. Mari kita menunggu sebentar lagi. Para siswa masuk ke dalam area pengungsian. Di sana, mereka terdiam ketika melewati sebuah tempat dipenuhi mayat-mayat ditutupi kain. Mereka tak percaya efek dari bola raksasa berisi monster ganas itu bisa separah ini memakan banyak korban. Mereka pun masuk ke dalam tenda pengungsian, tapi merasa gelisah karena teman-temannya yang ada di truk satunya belum juga tiba. Chunho datang ke sana dan memberitahu sampai saat ini belum ada kabar dari truk satunya. Yujung memohon pada Chunho agar menemukan teman-temannya itu. Chunho terlihat menahan air matanya, merasa ikut khawatir dengan keadaan mereka yang belum datang. Chunho bergegas menemui atasannya dan meminta izin meminjam kendaraan untuk mencari mereka yang belum datang. Tapi atasannya menolaknya, karena saat ini sedang darurat dan setiap kendaraan sangat berharga, harus dihemat bahan bakarnya. Mencari orang yang belum tahu keberadaannya hanya akan buang-buang bahan bakar. Atasan Chunho menyuruhnya untuk menunggu saja. Tapi Chunho tak bisa tinggal diam. Ia meminta bantuan Wonbin untuk mencarikan kendaraan untuknya. Wonbin pun menemui seorang supir tentara dan berbasa-basi dengannya. Ketika dia lengah, Wonbin mengambil kunci mobil dari sakunya. Hampir saja ia ketahuan, tapi untungnya tentara itu tak curiga. Kembali pada mereka yang sedang terdampar, Chiol kembali dan berkata dia menemukan sebuah rumah. Mereka pun bergegas ke tempat yang Chiol ceritakan, karena keadaan Soyeon yang sakit juga terlihat semakin parah. Setelah jauh mereka berjalan, akhirnya rumah itu pun terlihat. Rumah itu terlihat seperti rumah pemilik kontraktor. Di depan dan di sampingnya ada gudang penyimpanan dan garasi. Soyeon langsung ditidurkan di kasur dan langsung dirawat oleh teman-temannya. Sementara yang lain mulai berpencar mencari makanan dan obat. Hirak masuk ke gudang. Di sana dia melihat tabung nitrogen cair, tapi tak ada makanan ataupun obat.
Para siswi memeriksa dapur. Siswi bernama Juni menemukan sebungkus ramyeon, tapi dia menyembunyikannya dari yang lain. Sementara itu kondisi Soyeon terlihat parah, demamnya tinggi dan lukanya cukup dalam. Untungnya mereka menemukan obat dan antiseptik untuk mengobatinya. Mereka berkumpul kembali di ruang tengah dan berdiskusi apa yang harus mereka lakukan. Beberapa dari siswa mengeluh lapar. Kemudian Juni tiba-tiba bangun dari kursinya dan berpura-pura ingin ke kamar mandi. Ternyata diam-diam dia pergi ke tempat sepi dan memakan ramyeon itu sendirian. Kembali ke pengungsian, Won-bin memberikan kunci yang tadi ia ambil pada Chunho. Chunho sadar hukuman seorang tentara yang mencuri kendaraan tanpa izin adalah hukuman mati. Tapi Chunho tetap melakukannya demi para siswa. Setelah Chunho pergi, muncul Dokjung dan bertanya kemana Chunho pergi. Won-bin hanya berkata Chunho pergi karena ada urusan. Dokjung kembali ke tenda dan memberitahu teman-temannya kalau Chunho sepertinya akan mencari teman-teman yang lain. Mendengar hal itu, mereka yang ada di tenda langsung memutuskan untuk ikut dengan Chunho. Mereka tak ingin hanya menunggu tanpa kepastian. Namun Yongsu lagi-lagi takut jika ikut, nilai CSAT-nya akan dikurangi. Yang lain sudah muak dengan cara berpikir Yongsu yang dalam keadaan darurat begini masih saja memikirkan nilai akademis. Mereka semua pun bergegas pergi ikut dengan Chunho. Kembali pada Cheol dan teman-temannya, mereka belum tahu harus melakukan apa setelah ini. Sementara Juni yang makan ramyeon sendirian tiba-tiba mendengar suara. Ternyata seekor monster muncul dan mencoba menyerangnya. Ia pun segera pergi dari situ dan berlari sambil berteriak. Yang lain terkejut melihat Juni tiba-tiba dikejar monster ganas. Mereka semua masuk ke dalam rumah dan segera mengunci pintu. Monster itu mencoba mendobrak sehingga mereka harus menumpuk barang-barang agar pintunya tak didobrak. Mereka tiba-tiba mendengar suara dari atap. Monster itu ternyata cerdas. Ia tahu cara untuk mencari jalan lain. Sebuah pipa terhubung dari luar ke dalam rumah. Mereka langsung masuk ke ruangan di sebelah kiri dan kanan karena monster tadi berhasil masuk ke ruang tengah. Untungnya jendela-jendela ditutupi teralis. Tapi ada satu jendela terbuka. Cheol dan Hirak langsung menutupnya dengan lemari. Monster itu tiba-tiba ada di jendela, membuat mereka terkejut dan berteriak. Apakah monster itu ada dua? Mereka membuka pintu dan melihat ke ruang tengah, ternyata tak ada. Ternyata monster yang di ruang tengah tadi keluar dan mencoba masuk ke jendela. Mereka kini sadar, ternyata monster itu cerdas. Dia bisa berpikir dan mencari jalan masuk lain ketika jalan satunya tertutup. Kembali pada Chunho, dia kini mengendarai truk mencari truk satunya. Tiba-tiba ia mendengar suara dari belakang. Ia berhenti dan mengecek ke belakang. Ternyata Yujung, Ilha, Bora, dan semua yang ada di pengungsian diam-diam naik ke truknya. Chunho sebenarnya tak ingin mereka ikut, tapi sepertinya mereka benar-benar ingin menolong teman-temannya. Sementara itu, Soyeon yang sakit terlihat semakin demam dan lukanya juga terlihat basah. Kondisinya semakin menurun. Hirak punya ide untuk mengambil mobil yang ada di garasi untuk kabur dari rumah itu. Cheol berpikir sejenak. Bisa jadi itu menjadi solusi bagi mereka semua. Ia pun akhirnya memutuskan untuk melakukan ide Hirak itu. Ia keluar perlahan lewat jendela yang terbuka untuk memberitahu teman-temannya yang ada di ruangan sebelah tentang ide untuk mengambil mobil dan kabur dari rumah itu. Sampai di jendela, Cheol pelan-pelan mengetuknya. Teman-temannya datang, kemudian Cheol memberitahu rencana untuk kabur menggunakan mobil yang ada di garasi. Tapi jendela itu tak bisa dibuka, harus ada alat untuk membukanya. Cheol pun harus pergi ke gudang untuk mencari alat untuk membuka teralis jendela. Di dalam gudang ia pun mencari dan akhirnya ia menemukan sebuah pemotong besi. Tapi tiba-tiba ia melihat monster yang tadi di dalam rumah ada di belakangnya. Ia langsung melompat menghindar kemudian berlari keluar. Teman-temannya yang ada di rumah langsung membukakan pintu untuknya dan menyelamatkan Cheol dari kejaran monster. Kemudian Yongshin punya ide agar bisa keluar dari rumah tanpa ketahuan. Monster itu sangat peka terhadap suara. Kebetulan di ruangan itu ada pemutar video dan TV. Dia menyalakan TV dan memutar video agar terdengar seperti orang-orang ada di ruangan, sementara mereka akan keluar lewat jendela. Akhirnya semua siswa bisa keluar rumah, sementara TV tetap menyala, membuat monster berpikir mereka masih ada di dalam ruangan. Tapi sialnya, videonya habis, membuat TV mati. Monster itu langsung sadar dan langsung keluar melalui pipa. Teman langsung menghambatnya dengan tongkat agar si monster tak bisa keluar, sementara siswa lain berlari menuju gudang. Kini Teman dan temannya Suchol harus menghadapi monster itu. Sementara teman-temannya sudah ada di gudang menunggu mereka berdua. Akhirnya Teman dan Suchol berhasil melarikan diri dan datang ke gudang. Mereka langsung mengunci pintu.
Mereka segera mencari kunci mobil. Setelah ketemu, Hirak langsung naik ke kursi supir untuk menyetir. Tapi ternyata mobilnya pakai gigi manual, sementara ia hanya bisa pakai mobil otomatis. Terjadilah keributan di antara mereka karena Hirak tak bisa menyetir mobil itu. Mereka saling berebut kunci mobil, tapi kunci itu terpental ke balik lemari. Jill mencoba mengambilnya, tapi jaraknya terlalu jauh dari gapaiannya. Monster itu tiba-tiba terlihat di atap, mencoba masuk lewat celah kecil, tapi ia masih terhimpit untuk sementara. Kini mereka bingung dan tak tahu harus berbuat apa. Yongshin tiba-tiba punya ide. Terpaksa harus ada satu orang yang menjadi umpan agar monster itu bisa pergi, agar yang lain bisa kabur. Mereka pun akhirnya mengundi dengan sumpit siapa yang akan menjadi umpan dan dikejar monster. Siapa yang dapat sumpit pendek, dia yang menjadi umpannya. Hirak terlihat belum menunjukkannya karena dialah yang dapat sumpit pendek. Terlihat ia takut. Tapi tiba-tiba Jangsu memotong sumpitnya sendiri dan memperlihatkannya. Artinya dia kini yang jadi umpan. Hirak hanya terdiam melihat temannya menggantikan dirinya. Kini Jangsu bersiap keluar untuk membuat monster itu pergi dari gudang agar yang lain selamat. Sementara itu Chunho dan para siswa melewati kota yang kini sangat sepi. Mereka melihat mayat-mayat bergelimpangan di jalan. Lalu perjalanan mereka akhirnya menemukan hasil. Di persimpangan sebuah truk terlihat terguling, namun tak ada siapa-siapa di sana. Chunho dan yang lainnya segera memeriksa truk itu. Supirnya sudah mati. Kemudian Dok Jung menemukan tanda di truk. Ternyata yang naik truk itu menorehkan tanda panah, memberi tanda kalau mereka pergi ke arah tersebut. Tapi baru saja mereka hendak mengikuti arah itu, terdengar suara dari arah jalan gelap di depan. Mereka langsung membentuk formasi bersiap menembak. Sementara itu Jangsu bersiap dengan umpan dan pergi keluar. Dia memukul-mukulkan ember yang ia bawa untuk membuat monster mengejarnya. Sementara teman-temannya di dalam gudang langsung berusaha mengambil kunci mobil. Kunci itu akhirnya berhasil didapatkan. Soyun naik ke belakang kemudi, mobilnya langsung melesat keluar. Jangsu melihat teman-temannya pergi tanpanya. Di jalanan sepi, ketika dirasa sudah aman, mereka berhenti sejenak. Lalu mereka menyadari ternyata Hirak tak ada bersama mereka. Kembali pada Jangsu, dia sedang berada di dalam gudang luas. Dia mengendap-endap tanpa suara agar monster tak bisa mendengarnya. Namun monster itu sudah mengikutinya dari tadi. Monster itu kini melompat, untung Jungsu melihatnya dan bisa menghindar. Dia berlari menyelamatkan diri dan mencoba membuka pintu gudang. Lalu tiba-tiba kepulan asap menyelimuti monster itu. Ternyata Hirak datang membantu Jangsu dan membawa nitrogen cair yang ia temukan di gudang. Monster itu langsung beku tak bergerak. Hirak sepertinya merasa tak enak karena sudah digantikan oleh Jangsu sebagai umpan dan kini dia membalas budi pada Jangsu. Tapi tanpa mereka tahu, monster itu belum mati. Ketika mereka berjalan, tiba-tiba seseorang menarik Jangsu menyelamatkannya dari serangan monster. Lalu monster itu langsung hancur ditembak dari jauh. Ternyata Chunho dan Nara datang tepat waktu. Akhirnya Chunho berhasil menemukan mereka dan mereka pun kini berada di dalam truk menuju tempat pengungsian. Para siswa sangat bahagia dan menangis terharu ketika mereka bisa berkumpul bersama kembali. Untuk sesaat mereka bisa tersenyum sejenak setelah sekian lama mereka dalam ketegangan dan teror. Mereka pun sampai di pengungsian dan sudah tersedia tenda untuk mereka tidur. Ternyata Yongsu, satu-satunya siswa yang tak ikut mencari mereka, menyiapkan tenda itu, berharap mereka bisa selamat sampai pengungsian. Sementara itu, Chunho langsung dipanggil oleh atasannya karena ketahuan mencuri kendaraan tanpa izin. Atasannya ingin menembaknya, tapi karena Chunho berhasil membawa siswa dengan selamat, kali ini ia dimaafkan dan tak ada hukuman untuk Chunho. Kembali pada para siswa, kini mereka berganti pakaian memakai seragam tentara. Jill kini bertugas untuk merekam dan mendokumentasikan kegiatan mereka selama di pengungsian. Hari-hari mereka disibukkan dengan bekerja, membuat saluran air atau membuat tenda. Sampai saat ini memang belum ada kegiatan lagi bagi mereka. Namun pada suatu hari para tentara tengah rapat mengenai kondisi bola-bola raksasa di Korea. Tercatat hampir semua bola-bola raksasa berukuran besar sudah jatuh ke tanah. Namun bola-bola kecil masih ada yang melayang dan baru 20% yang hancur. Untuk mempercepat penghancuran bola-bola kecil itu yang berisi monster-monster, komandan militer punya ide yang berbahaya. Para siswa dikumpulkan dalam barisan. Mereka diberitahu bahwa mereka semua akan dikirim ke area penuh monster-monster untuk menghancurkan semua bola berukuran kecil. Tentu saja ini membuat mereka terkejut.
Mereka tak menyangka tugas seberat ini akan dibebankan pada mereka. Malamnya ketika makan malam, tak ada satupun yang nafsu makan. Misi yang tadi mereka terima adalah misi bertaruh nyawa. Area di sana akan banyak monster ganas pembunuh manusia, dan mereka hanyalah anak SMA yang tak ingin mati. Lebih parahnya lagi, pihak militer meminta mereka untuk menuliskan surat wasiat, seolah-olah mereka sudah dipersiapkan untuk mati di medan perang. Mereka marah dan tak terima, seolah mereka dipaksa untuk mati. Yujung sebagai ketua kelas dan prajurit senior menjadi sasaran amarah para siswa lain. Yujung merasa bebannya terlalu berat. Ia pergi keluar dan menyendiri. Ia tak menyangka menjadi ketua kelas bebannya bisa seberat ini. Lalu datanglah Jangsu mencoba menghibur Yujung. Tengah malamnya mereka tak bisa tidur karena terus memikirkan misi yang akan mereka pikul. Mereka pun berkumpul kembali dan akhirnya mereka sadar mereka tak bisa mundur dan tak punya pilihan. Akhirnya mereka menulis surat wasiat itu. Kemudian datanglah Junho. Mereka langsung takut akan dimarahi karena laki-laki dan perempuan berada di satu tenda. Tapi Junho mengerti saat ini adalah saat terberat bagi mereka, dibebani tugas bertaruh nyawa. Junho mengajak mereka melakukan sesuatu, yaitu memasak. Junho tahu saat ini mereka sangat tertekan dan dia berusaha untuk menghibur para juniornya itu sebisa yang ia mampu. Dia memasak makanan tentara dengan cara yang unik, seperti menambahkan mie instan atau dibuat kue. Semua siswa merasa terhibur dan mulai bisa rileks. Bahkan mereka mulai berpesta lempar tepung dan tertawa-tawa, melepas penat dan ketakutan yang selama ini menyelimuti mereka. Keesokan paginya, operasi pemusnahan bola raksasa akan mereka jalankan. Mereka dibagi-bagi tugas, siapa yang penembak, siapa pencari jalan, dan lain-lain. Mereka juga diberi sebuah alat mendeteksi bola raksasa. Dengan ini mereka bisa mendeteksi di mana bola yang sudah terjatuh dan kemungkinan monster-monster yang ada di dalamnya. Perjalanan mereka pun dimulai. Setelah lama, mereka sampai di sebuah kota di mana jalannya terhalang oleh mobil-mobil yang sudah ditinggalkan. Truk mereka tak bisa maju sehingga mereka pun turun dan berjalan kaki memeriksa kondisi area di situ. Kemudian alat mendeteksi menunjukkan sinyal kuat, pertanda tak jauh dari situ ada bola raksasa yang jatuh. Jaraknya hanya 300 meter dari mereka. Di persimpangan, sinyal itu semakin kuat. Mereka membentuk formasi dan mengambil posisi masing-masing untuk menembak. Junho mengambil sebuah mainan dan melemparnya ke depan, berusaha untuk membuat monster keluar. Lalu monster pun langsung bermunculan. Mereka langsung menembak monster-monster yang merayap di tembok gedung dan di jalanan. Kemudian para monster itu yang masih tersisa kabur menyelamatkan diri. Para siswa pun mulai berpencar untuk menghabisi monster yang kabur itu. Beberapa dari mereka mengejar monster yang mereka lihat dan menembakinya. Mereka juga menyiapkan sniper jarak jauh, yaitu Nara, untuk membackup para siswa yang mencari monster dari jarak dekat. Kemudian Won Bin memimpin Chiyol, Dokjung, dan beberapa siswa lain mencari di sebuah rumah. Di dalam rumah mereka mendengar suara dari balik lemari. Mereka bersiap jikalau monster di dalam lemari menyerang. Tapi ketika pintu lemari dibuka, bukan monster, melainkan manusia. Dia terlihat gemetar dan sangat ketakutan. Ternyata dia adalah anak SMA juga yang ditelantarkan oleh komandannya di area itu. Selain siswi ini, ada 2 siswa lainnya yang juga berhasil diselamatkan oleh mereka. Mereka memasuki gedung sekolah yang dijadikan tempat pengungsian. Mereka juga memeriksa seluruh area di sana, tapi tak ditemukan adanya orang yang masih hidup. Semuanya telah tewas diserang oleh monster-monster ganas. Mereka beristirahat sejenak di dalam gedung. Para siswa yang mereka selamatkan mulai bercerita kenapa mereka bisa bersembunyi di area berbahaya. Saat itu, komandan mereka memerintahkan untuk menunggu di area itu. Tapi komandan mereka tak pernah datang, sepertinya melarikan diri. Teman-teman mereka mati karena perintah itu. Lalu terlihat Yunso, salah satu dari mereka, melihat Junho dengan tatapan tajam. Mereka juga mengumpulkan mayat-mayat dan mengidentifikasi nama-nama orang yang telah meninggal. Terlihat Esol tak fokus dan banyak melamun, entah apa yang ia pikirkan. Hal itu membuat Bora berbicara empat mata dengan Junho. Bora berkata, Esol selalu bersikap tak fokus dan ceroboh, takutnya dia akan menjadi masalah bagi seluruh tim. Tapi Junho percaya pada Esol. Bora pun hanya bisa mendengarkan apa kata
Chunho walaupun ia masih kesal dan ketidakfokusan Esol. Malam harinya mereka makan malam dengan bekal yang mereka punya. Para siswa yang diselamatkan pun diberi makan. Tapi salah satu dari mereka, Yunso, terlihat bangkit dari duduknya dan pergi. Yujung sedikit curiga dan mengikutinya. Di ruangan lain, tiba-tiba Yunso mengambil senapan dan membidiknya ke dirinya sendiri. Yujung terkejut dan mencoba menenangkan Yunso. Yunso sepertinya depresi, teringat dia sudah dikhianati oleh komandannya sendiri, menyebabkan teman-temannya mati di depan matanya. Lalu muncullah Chunho yang juga mencoba menenangkannya. Tapi Yunso trauma dan menganggap Chunho sebagai komandan yang nantinya akan berkhianat juga. Ia menodongkan senapan pada Chunho dan menembak. Suara tembakan itu membuat para siswa lain masuk ke gedung untuk melihat apa yang terjadi. Tapi ternyata Wonbin yang terluka. Ternyata ia melompat melindungi Chunho dan kini Wonbin tertembak di bahu. Chio langsung mendekati Yunso dan menyingkirkan senjata darinya. Wonbin pun segera dirawat agar keadaannya tak bertambah parah. Dia dibaringkan dan diberikan obat. Bahunya masih sakit, tapi tembakan tadi tak ada yang mengenai bagian vital. Setelah kejadian itu, mereka pun berkumpul dan Chunho memberikan sebuah perintah. Mereka semua akan kembali ke pengungsian dan membatalkan misi mereka. Tapi sepertinya para siswa tak setuju. Ditambah lagi, Chunho pasti akan kena hukuman lagi karena mereka membatalkan misi. Sebelum tidur, mereka masih berdiskusi apa yang harus mereka lakukan. Sebenarnya mereka tak ingin kembali sebelum misi berhasil diselesaikan. Namun akhirnya mereka mencoba tidur untuk menghadapi hari esok. Sementara di atap gedung, Nara dan Chio bertugas menjaga. Nara terlihat siaga karena dia adalah siswi terbaik dengan akurasi tembakan hampir 100%. Nara kemudian melihat sesuatu yang aneh. Monster besar berbentuk rubah bersinar, sementara di atasnya bola raksasa juga bersinar. Mereka seperti saling berkomunikasi. Hal itu langsung dilaporkan pada Chunho. Mereka pun segera berkumpul lagi. Sepertinya monster itu berkomunikasi dengan bola-bola raksasa, memberitahu di area mana yang ada banyak manusianya. Para siswa pun mengecek peta dan menemukan di dekat situ ada sebuah pengungsian yang banyak orangnya. Jika monster itu tak dihentikan, tempat pengungsian itu pasti akan diserang dan orang-orang di sana akan mati. Kini mereka mencari cara bagaimana agar monster-monster tak jadi ke sana. Chunho punya rencana. Mereka akan memancing monster-monster itu ke sebuah gedung dan akan meledakkan gedung tersebut. Untungnya mereka membawa dinamit yang bisa mereka gunakan untuk meledakkan gedung. Dinamit itu ditempelkan uranium, karena hanya uranium yang bisa menghancurkan monster-monster itu. Paginya mereka pun langsung memasang dinamit itu ke gedung yang mereka tempati sekarang. Setelah selesai, mereka akan pergi ke gedung seberang dan meledakkan gedung ini. Begitulah rencananya. Mereka langsung berpencar menempelkan dinamit di setiap lantai. Nara yang bertugas mengawasi dari atap melihat monster itu kini sudah bergerak menuju pengungsian lebih cepat dari yang mereka duga. Hal itu langsung dilaporkan pada Chunho dan yang lainnya. Mereka segera mempercepat pemasangan dinamit-dinamit itu dan hanya punya waktu 10 menit sebelum monster menyerang ke sana. Chunho segera memerintahkan untuk menyalakan speaker dan alarm. Lalu alarm pun menyala kencang, membuat suara bising ke seluruh kota. Tak hanya speaker, mereka juga menyalakan alarm mobil dengan merusaknya agar alarm berbunyi. Hal itu membuat monster jadi teralihkan dan menuju gedung tempat mereka memasang peledak. Tapi waktu mereka semakin menipis dan masih ada dinamit yang belum terpasang. Chunho memerintahkan para siswa untuk segera meninggalkan gedung. Soyeon terlihat keberatan dan ingin membantu, tapi Chunho memaksanya untuk pergi dari sana. Tak lama mereka semua sudah berkumpul di gedung seberang. Tapi gedung tempat Chunho berada kini mulai dimasuki monster-monster. Ia pun menembaki monster itu sambil berlari. Chunho kabur melalui tangga darurat, tapi ternyata para monster sudah ada di sana. Ia berusaha mencari jalan lain, tapi juga setiap lantai sudah dipenuhi monster. Ketika tak ada jalan, ia terpaksa melompat ke lantai bawah untuk menghindari serangan monster. Itu membuat kakinya terluka. Kini dengan terseok-seok, dia berusaha lari dan masih menembaki monster-monster yang ia temui. Chunho masuk ke sebuah kelas.
untuk sesaat ia bisa aman. Tapi Chunho tahu dia tak bisa keluar dari gedung itu. Ia pun mengecek keluar, lantainya terlalu tinggi untuk ia melompat. Akhirnya Chunho menghubungi Wonbin, memerintahkannya untuk meledakkan gedungnya sekarang. Wonbin terlihat keberatan dan yang lainnya juga tak setuju jika Chunho masih ada di dalam gedung. Tapi Chunho memaksa karena tak ada jalan lain lagi. Kalau tak diledakkan, justru mereka semua bisa mati diserang para monster. Soyeon terlihat yang paling tak bisa menerima. Dia sebenarnya menyukai Chunho dan sempat ingin menyatakan rasa sukanya pada Chunho. Chunho hanya berkata, awalnya mendidik kalian adalah pekerjaan merepotkan. Tapi sekarang Chunho bangga bisa mengenal para siswa ini dan merasa sangat bersyukur. Satu pesan Chunho, kalian harus tetap bersatu dan jangan sampai terbunuh. Mereka menangis mendengar kata-kata terakhir Chunho. Dengan berat hati, akhirnya pemicu pun diaktifkan dan gedung di seberang meledak. Mereka hanya bisa menangis dan meratapi gedung itu hancur porak-poranda, sementara Chunho masih ada di dalamnya. Lalu bagaimana nasib para siswa yang kini ditinggalkan Chunho? Apakah mereka semua bisa selamat? Dan apakah serangan monster dan bola-bola raksasa akan berakhir dan Korea kembali damai? Jawabannya bisa kita dapatkan di season kedua ya guys. Untuk sementara, season 1 selesai sampai di sini. Season keduanya akan tayang tidak lama lagi. Jadi pastikan kalian subscribe channel ini untuk dapatkan notifikasi terbaru. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.